Tian tidak ingin melihat Hana selalu dalam kesedihan. Halo sahabat Slovers, kembali lagi di cerita cinta di bawah tangan. Seperti yang kita lihat episode kali ini, dimana semakin membuat kita semangat, dan apalagi kita lihat di sini pun Tian akan menjadi garda terdepan untuk Hana dan akan menjadi orang yang pertama dan selalu menghibur Hana. Di sini pun Hana tampaknya begitu sangat bahagia dan kita lihat dari tawanya yang begitu lepas, dan tentunya dia tidak lagi bersedih dan dia sudah menghilangkan semua rasa kesedihannya dan juga rasa ketakutannya. Di sini pun Tian lagi dan lagi selalu memuji Hana dan mengatakan Hana lebih cantik dibandingkan bintang-bintang di langit. Tentunya Hana pun begitu salting dan mendengar gombalan yang diberikan oleh suami tercinta kepadanya, di mana Hana selalu berharap cinta Tian akan selalu seperti ini sampai selamanya dan tidak akan pernah pudar. Dan di sisi lain, di mana ada saja yang membuat kebahagiaan Hana dan Tian pudar. Di sini pun Misa cemburu buta melihat mereka begitu sangat bahagia di atas penderitaannya, di mana Misa selalu merasa menjadi korban atas bahagianya Tian dan juga Hana. Padahal di sini dia sendirilah yang membuat dirinya menjadi gelandangan dan diusir oleh Papa Yuda dan juga ayahnya Robi tidak mengakuinya sebagai putri kandungnya sebelum Misa mendapatkan kepercayaan kembali dari Yuda. Sementara itu di sini hanya Vanola yang mau memungut Misa. Dan di sini pun ya guys, seperti kita bisa melihat juga Misa meneteskan air mata melihat kebahagiaan mereka. Dan di sini pun dia semakin dendam tentunya kepada Hana. Padahal di sini Hana tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada Misa. Dia selalu mendoakan Misa suatu saat nanti menyadari kalau cinta itu tidak boleh dipaksakan. Dan di sini dari dulu sampai detik ini, di mana Tian tidak pernah mencintai dirinya sedikit pun dan bahkan tidak pernah menyentuh Misa. Walaupun waktu itu kita bisa lihat di mana Misa sempat ingin menjebak Tian kedua kali. Namun di sini pun Tian begitu sangat kuat imannya, begitu besar cintanya kepada Hana sehingga dia tidak mempan dibuat oleh Misa. Di sisi lain, dimanapun Tasya begitu sangat bersedih saat ini, dimana dia selalu kepikiran kepada ayahnya yang sedang tidak baik-baik saja saat ini, dimana di hatinya dia ingin sekali merawat ayahnya. Namun di sisi lain, dimana ibu tirinya tidak menginginkan Tasya bertemu dengan ayahnya sebelum dimana Tasya mendapatkan pria atau pacar yang kaya dan juga royal kepada mama tirinya. Di sisi lain, dimanapun ibu tiri Tasya yang sedang marah kepada ayahnya sendiri karena dia merasa direpotkan, apalagi setelah ayah Tasya duduk di kursi roda dan tidak bisa bekerja lagi. Dan disitulah perubahan ibu tiri Tasya 100% kepadanya, membuat ayah Tasya begitu sangat bersedih. Dan dia juga sangat bersedih melihat Tasya yang selalu dipaksa ibunya untuk segera menikah kepada orang yang tepat. Dan di sini pun tiba-tiba saja Yuda yang tidak melihat kalau ternyata ada seseorang yang ingin menyeberang jalan, dan dia pun tidak bisa memijak rem dalam mobilnya sehingga dia pun menabrak ayahnya Tasya sampai tidak sadarkan diri. Di sini pun dimana bu tiri Tasya begitu sangat terkejut. Apakah nantinya dimana ibu tiri Tasya akan meminta pertanggungjawaban dari Yuda, atau Yuda malah sebaliknya marah kepada mereka berdua? Apalagi dimana ibu tiri Tasya begitu sangat mata duitan. Tentunya dia tahu kalau Yuda itu banyak harta dan banyak duitnya. Dan di sini pun nantinya ibu tiri dari Tasya sendiri akan memeras Yuda dan akan mengancamnya kalau tidak Yuda membawa ayah Tasya ke rumah sakit
dan merawatnya. Dan di sini pun Yuda tentunya begitu sangat ketakutan. Dia tidak ingin reputasi keluarganya hancur berantakan, sehingga dia pun mengikuti persyaratan yang diberikan oleh ibu tiri Tasya yang begitu juga licik. Di sisi lain, Misa akan melaksanakan rencana jahatnya untuk mencelakai Hana, dan dia pun menerima senjata itu dari Vano, di mana Vano yang mendukung 100% niat jahat Misa untuk Hana. Dan di sini pun Hana dan juga Tian yang sedang liburan, dan mereka ingin bermain-main dan naik sepeda listrik. Tiba-tiba saja pun sepeda yang ditumpangi oleh Hana, tiba-tiba bannya pun meledak dan dia pun tidak bisa mengontrol kereta itu, sehingga dia pun berteriak meminta tolong kepada Tian. Namun karena bannya sudah pecah, tiba-tiba saja pun kereta itu melaju dengan cepat sehingga Hana tidak bisa mengontrol dan tidak bisa menahannya. Begitu juga dengan Tian, dia pun tidak bisa menolong Hana karena Hana sudah jauh dari dirinya. Melihat itu semua, Hana dan juga Vano bahagia. Mereka sangat berharap kalau Hana akan celaka, dan di sini pun Hana terjatuh dan terguling-guling ke dalam jurang. Dan apakah Hana akan selamat? Dan di sini Tian berusaha untuk menolong dirinya. Dan di sini pun Tian akan mencari tahu apa penyebab Hana bisa jatuh.